Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran masa kini dan penerapannya di SD. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3E beranggotakan yang pertama ada Farah Nurpadilah, yang kedua ada Alivia Anissa Firdaus, yang ketiga ada saya Nurjana, dan yang terakhir ada Iya Riani. Pada pemaparan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, faktor penentu pemilihan strategi pembelajaran, dan penerapan strategi pembelajaran. Untuk materi yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah keputusan bertindak yang diarahkan dan keseluruhannya diperlukan untuk mencapai tujuan, menurut Shirley dalam Abimanyu 2008. Strategi pembelajaran adalah keputusan bertindak secara strategis dalam memodifikasi dan menyelaraskan komponen-komponen sistem instruksional untuk lebih mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran, menurut Shirley dalam Abimanyu 2001. Lalu apa sih sebenarnya strategi pembelajaran itu? Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah rencana aksi atau rangkaian kegiatan, termasuk metode penggunaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan pembelajaran diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, setelah materi mengenai pengertian strategi pembelajaran yang disampaikan oleh Saudari Nurjanah tadi, sekarang saya akan membahas mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Untuk jenis-jenis strategi pembelajaran sendiri terbagi menjadi 5, yaitu strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan, strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan, strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru, strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dan siswa. Yang pertama, strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan. Untuk strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu 1. Strategi pembelajaran deduktif. Dalam strategi pembelajaran deduktif ini, informasi atau topik yang akan disampaikan dimulai dari yang umum, lanjut ke generalisasi atau rumusan konsep, lalu masuk ke detailnya. Tentunya ketika menjelaskan detail dari informasi yang disampaikan tersebut didukung dengan penggunaan berbagai ilustrasi ataupun contoh. 2. Strategi pembelajaran induktif. Dalam strategi pembelajaran induktif, informasi atau topik yang disampaikan dimulai dari yang khusus ke detailnya baru ke yang umum. Jadi untuk strategi pembelajaran induktif ini merupakan kebalikan dari strategi pembelajaran deduktif. Yang kedua, strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan. Nah, untuk strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan juga dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa sebagai penerima informasi. Dengan kata lain, pada strategi pembelajaran ini siswa cenderung bersifat pasif. Kenapa siswa bersifat pasif? Karena dari mulai pencarian topik, pengolahan topik,
lalu hasil dari topik tersebut hingga ke penyampaian topik tersebut semuanya dilakukan oleh guru. Sedangkan siswa hanya menuliskan atau mencatat informasi yang disampaikan oleh guru. 2. Strategi pembelajaran heuristik. Nah, strategi pembelajaran heuristik ini adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam kegiatan belajar. Bisa dikatakan pula, strategi pembelajaran heuristik ini merupakan kebalikan dari strategi pembelajaran ekspositori. Mengapa demikian? Karena pada strategi pembelajaran heuristik ini, guru hanya menyediakan topik atau materi yang akan dibahas. Lalu topik tersebut diproses atau dikembangkan oleh siswa. Sehingga pada strategi pembelajaran ini, siswa bersifat lebih aktif. Nah, untuk strategi pembelajaran heuristik ini dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu 1 strategi discovery. Lalu strategi discovery ini siswa mengembangkan atau memproses topik yang disediakan oleh guru sesuai dengan pedoman yang disediakan pula oleh guru. 2. Strategi inquiry. Berbeda halnya dengan strategi discovery, strategi inquiry ini siswa itu lebih dibebaskan dalam memperoleh atau menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan kata lain, siswa tetap mendapatkan bimbingan dari guru, tapi ketika mengembangkan atau memproses topik yang telah disediakan tidak harus sesuai dengan atau tidak harus berpedoman pada pedoman yang telah disediakan oleh guru. Jadi siswa lebih dibebaskan dan lebih bisa mengekspresikan dirinya ketika mengembangkan sebuah topik seperti itu. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Nah, untuk strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru pula dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu 1. Strategi pembelajaran seorang guru. Nah, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang sering dilakukan seperti biasanya, di mana seorang guru mengajar sejumlah siswa. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran beregu. Strategi pembelajaran beregu adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan sejumlah guru yang lebih dari 1 orang dalam mengajar sejumlah siswa. Strategi ini jarang dilaksanakan di SD karena guru SD merupakan guru kelas, guru yang mengajarkan semua mata pelajaran di kelas kecuali mata pelajaran olahraga dan kesehatan, lalu pendidikan agama ataupun kesenian. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Untuk strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu 1. Strategi pembelajaran klasikal. Nah, strategi pembelajaran klasikal adalah strategi pembelajaran yang senantiasa kita jumpai, di mana guru mengajar beberapa siswa, biasanya berkisar dari 30 sampai 40 siswa di dalam satu kelas. 2. Strategi pembelajaran kelompok kecil. Nah, strategi pembelajaran kelompok kecil ini adalah strategi yang memungkinkan siswa untuk mengenal suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses yang memberikan kesempatan untuk berefleksi, berinteraksi sosial, dan mempraktikkan sikap positif. Karena pada strategi pembelajaran kelompok kecil ini, guru membentuk beberapa kelompok dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Misalnya, dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Lalu yang ketiga, strategi pembelajaran individu. Nah, strategi pembelajaran individu ini kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada membantu dan membimbing
setiap siswa. Tapi bukan berarti satu orang guru berfokus pada satu siswa ya. Seperti itu. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Nah, untuk strategi yang terakhir ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu satu, strategi pembelajaran tatap muka. Nah, strategi pembelajaran tatap muka ini adalah strategi yang dilaksanakan dengan cara adanya proses kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa secara tatap muka, baik tatap muka secara langsung maupun tatap muka via Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui media. Nah, strategi pembelajaran melalui media ini tentunya sangat berbeda dengan strategi pembelajaran tatap muka karena proses pembelajaran yang dilakukannya itu secara mandiri gitu. Siswa itu belajar secara mandiri tanpa terjadinya tatap muka dengan guru karena keberadaan guru telah diwakilkan oleh media. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menentukan pemilihan strategi. Ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat. Faktor yang pertama, faktor tujuan. Tujuan adalah faktor yang paling penting karena semua faktor situasi belajar, termasuk strategi pembelajaran diarahkan dan dicari hanya pada pencapaian tujuan. Tujuan pengajaran menggambarkan perilaku yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan proses belajar mengajar. Perilaku yang seharusnya dimiliki siswa dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penggunaan strategi atau metode dan teknik dalam proses belajar mengajar tergantung pada perilaku dan dalam rumusan tujuan tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor materi. Pada dasarnya, ilmu atau materi memiliki sifat yang berbeda dengan sifat-sifat ilmu lainnya dan berdampak pada penggunaan metode dan teknik pada pengajaran. Nah, dalam setiap bidang mata pembelajaran memiliki strategi yang berbeda, sehingga ada metode khusus untuk mata pembelajaran tersebut, seperti metode khusus untuk sains, metode khusus untuk matematika, dan metode khusus untuk studi sosial, dan lain-lainnya. Nah, secara teoritis ada beberapa sifat material dalam mata pelajaran, yaitu satu, mengajarkan fakta. Mengajarkan fakta bertujuan agar siswa mengingat fakta-fakta yang telah diajarkan atau yang telah dipelajari. Lalu yang kedua, mengajarkan konsep. Mengajarkan konsep bukan hanya membantu siswa menghafal konsep tersebut, tapi lebih penting bagaimana jika siswa tersebut bisa memahami karakteristik konsep itu juga. Nah, biasanya menggunakan metode diskusi dengan pendekatan deduktif atau induktif. Lalu yang ketiga, mengajarkan prinsip. Dengan mengajarkan prinsip pembelajaran dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip itu, tetapi juga untuk menerapkan dalam praktik untuk pelaksanaannya, atau juga bisa digunakan untuk demonstrasi dalam pembelajaran itu. Lalu yang keempat, mengajarkan pemecahan masalah. Ada beberapa langkah pemecahan masalah umum yang dapat dilakukan, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan berbagai data atau informasi, kemudian melaksanakan dan mengevaluasinya. Nah, di sini guru hanya memberikan bimbingan pada setiap langkah proses pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kelima, mengajarkan keterampilan motorik. Mengajarkan keterampilan motorik dalam proses praktikum bertujuan agar siswa mampu melakukan latihan
Dan metode yang biasa digunakan seperti simulasi atau demonstrasi yang dapat diikuti dengan latihan-latihan tertentu. Lalu mengajarkan sikap ternyata lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak waktu. Karena itu, tujuan utama dari pengajaran sikap yaitu agar siswa memiliki sikap dan nilai-nilai tertentu yang tentunya berdampak baik pada mereka. Nah, itu memerlukan penghayatan, keteladanan, dan usaha untuk kebiasaan itu. Lalu faktor selanjutnya, faktor siswa. Siswa merupakan orang yang sangat penting pada saat proses belajar mengajar, karena tujuannya yaitu mengubah perilaku siswa itu sendiri atau mengubah perilaku setiap siswa individu lainnya. Maka sangat tidak baik jika proses belajar mengajar tidak didasarkan pada faktor di siswa itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, jumlah siswa yang terlibat dalam proses belajar mengajar sangat dipertimbangkan. Metode dan teknik yang digunakan dalam belajar mengajar dengan puluhan siswa akan berbeda dengan metode dan teknik yang digunakan dalam belajar mengajar yang hanya ada beberapa siswa saja. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, satu siswa secara keseluruhan dalam artian dalam sebuah aspek kepribadian dianggap sebagai satu kesatuan. Lalu yang kedua, siswa sebagai individu yang menunjukkan bahwa setiap siswa itu berbeda, baik dalam hal kemampuan, metode belajar, kebutuhan, dan penyerapan ilmu pada saat proses pembelajaran pasti berbeda-beda, yang sangat berkaitan dengan proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, tingkat perkembangan siswa yang dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Seperti misalnya, kita menggunakan metode demonstrasi. Nah, itu kan tentunya memerlukan alat-alat. Jika alat-alat itu tidak lengkap atau tidak ada, maka proses pembelajaran itu dirasa tidak efektif dan tidak akan mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, fasilitas untuk pembelajaran sangat penting dan berperan penting sekali untuk tercapainya suatu pembelajaran. Lalu faktor waktu. Faktor waktu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama jumlah waktu dan kondisi waktu. Nah, untuk jumlah waktu yaitu merupakan berapa puluh menit atau berapa jam pelajaran yang tersedia untuk proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, kondisi waktu. Nah, kondisi waktu yaitu kapan atau jam berapa pembelajaran di kelas itu berlangsung, contohnya pagi dan siang. Misalkan contohnya pembelajaran matematika dilaksanakan pada siang hari. Nah, biasanya kan siswa tuh akan merasa ngantuk atau tidak konsentrasi. Nah, sebaiknya jika pembelajaran matematika itu dilaksanakan di pagi hari, maka walaupun ada yang tidak mengerti, setidaknya siswa itu bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran itu dan tidak mengantuk. Nah, biasanya kan hal tersebut akan mempengaruhi pada pelaksanaan proses belajar mengajar. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor guru. Faktor guru adalah salah satu faktor penentu pertimbangan semua faktor lainnya dan sangat bergantung pada kreativitas guru itu sendiri. Komitmen dan keterampilan gurulah yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Karena jika guru tidak kreatif atau guru itu tidak disenangi oleh siswa-siswa, maka akan kesulitan untuk menyerap pembelajaran itu. Maka sangat penting jika guru itu bisa disenangi oleh murid-muridnya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mengenai penerapan strategi pembelajaran di SD. Penerapan strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan pada strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan kaidah-kaidah konsep sebagai upaya untuk mencari pembuktian. Yang kedua, guru memberi contoh yang menunjukkan bukti dari konsep yang dipilih. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memperoleh jawaban dari pemikiran siswa sendiri. Yang keempat,
Siswa memberikan berbagai kategori contoh yang diberikan guru. Contoh penerapannya seperti diskusi mengenai kenampakan alam. Kegiatan ini dimulai dengan pembentukan konsep, yaitu kenampakan alam. Kemudian, guru meminta siswa untuk menyebutkan jenis-jenis dari kenampakan alam itu seperti apa, seperti gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan lainnya. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengilustrasikan atau memberikan gambaran dari jenis-jenis kenampakan alam tersebut. Nah, pada kesempatan ini, guru dapat menggunakan peta atau gambar pemandangan yang menunjukkan kenampakan alam. Pada strategi pembelajaran deduktif ini cocok digunakan jika konsep yang akan dibahas adalah konsep baru bagi siswa atau waktu yang tersedia untuk diskusi itu relatif terbatas. Kemudian, penerapan strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan pada strategi pembelajaran induktif. Pada strategi induktif ini, bahan pelajaran mulai diolah dari hal khusus ke yang umum. Tahapannya itu yang pertama, guru memilih bagian dari pengetahuan, konsep, prinsip, aturan umum yang diajarkan. Yang kedua, guru menyajikan contoh spesifik, prinsip umum untuk dijadikan bahan siswa dalam membuat pernyataan sementara atau hipotesis. Yang ketiga, guru menyajikan contoh konkret atau contoh nyata sehingga siswa dapat mengaitkan keadaan khusus dengan aturan umum dengan bantuan sarana yang sesuai. Kemudian yang keempat, guru menyajikan bukti untuk mendukung atau menyangkal hipotesis-hipotesis sebelumnya yang dibuat oleh siswa. Yang terakhir adalah menyimpulkan bukti dan contoh-contoh tersebut. Nah, untuk contoh penerapannya, misalkan dalam pengajaran wujud benda. Tahapannya itu guru memberi contoh wujud benda, yaitu ada padat, cair, gas. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi benda-benda di sekitar mereka. Kemudian, guru meminta siswa untuk menulis benda-benda tersebut atau menyebutkannya. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengkategorikan benda-benda tersebut berdasarkan wujud bendanya, apakah padat, cair, ataupun gas. Nah, jika ada siswa yang salah dalam mengategorikan, guru dapat meminta siswa lain untuk membantu mengkoreksinya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, guru dan siswa menyimpulkan bersama apa yang sudah dibahas dan guru memberikan bukti dengan bantuan media sebagai penguatan. Penerapan strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan pada strategi pembelajaran ekspositori terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Pada tahap persiapan ini berkaitan dengan menciptakan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. Langkah persiapan ini menjadi penentu keberhasilan implementasi pembelajaran strategi ekspositori. Kemudian, tahap yang kedua adalah penyajian. Pada langkah penyajian ini adalah langkah penyampaian materi sesuai dengan persiapan yang telah dibuat. Kemudian, tahap yang ketiga adalah korelasi. Pada langkah korelasi ini adalah langkah menghubungkan materi dengan pengalaman siswa, dengan tujuan agar siswa lebih mudah dalam memahami hubungan dalam suatu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian, tahap yang keempat adalah menyimpulkan. Pada tahap menyimpulkan ini adalah tahapan untuk memahami inti dari topik yang disajikan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah untuk melihat kemampuan siswa setelah mendengarkan penjelasan guru. Kemudian melalui langkah ini, guru dapat mengumpulkan informasi terhadap pemahaman mata pelajaran oleh siswa. Teknik yang umum digunakan dalam langkah ini antara lain adalah membuat tugas dan atau memberikan tes yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Kemudian, ada penerapan strategi pembelajaran heuristik. Karena strategi pembelajaran jenis ini terbagi menjadi 2, maka penerapannya pun ada 2, yaitu penerapan discovery dan penerapan inquiry. Pada penerapan discovery, yaitu siswa akan melakukan pengamatan, analisis atau identifikasi suatu objek sesuai dengan arahan atau pedoman yang diberikan oleh guru
kemudian melaporkan dan membahas hasil pengamatannya tersebut di depan kelas. Dengan demikian, pengetahuan tentang apa yang sudah mereka dapat itu dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan diberitahukan oleh guru. Kemudian adalah penerapan inquiry, yaitu siswa diminta untuk mengamati, menganalisis, atau mengidentifikasi suatu objek, namun tanpa mengacu pada pedoman atau arahan dari guru. Dengan kata lain, pada strategi inquiry ini, siswa dibebaskan untuk memilih objek yang akan diamati. Namun, pada tahap akhirnya sama saja seperti strategi discovery, yaitu melaporkan dan membahas hasil pengamatannya di depan kelas. Penerapan strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Misalnya, dalam satu tema yang membahas topik kehidupan dalam keluarga, terdiri dari beberapa guru yang mengajar dan terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti agama, olahraga, dan kesehatan, serta pengetahuan sosial. Setiap guru tersebut membahas topik tersebut sesuai dengan ruang lingkup materi yang ada dalam mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, pada strategi ini menunjukkan contoh penerapan pembelajaran terpadu atau integrated instruction, yang pada beberapa mata pelajaran secara terpadu membahas tema atau topik yang telah ditentukan. Penerapan strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Pada strategi pembelajaran klasikal, tahap yang pertama adalah guru menjelaskan definisi. Yang kedua, membuktikan rumus-rumus. Yang ketiga, memberi contoh. Dan yang terakhir, memberi soal latihan. Kemudian, penerapan strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa pada strategi pembelajaran kelompok kecil, yaitu 1. Harus ada kesamaan latar belakang di antara anggota kelompok. 2. Semua anggota diskusi harus dapat mengungkapkan pendapat. 3. Topik yang dibahas harus bersifat terbuka untuk mengumpulkan banyak pendapat. 4. Diskusi harus dilakukan dalam suasana yang terbuka. 5. Diskusi memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Dan yang terakhir, yang keenam, guru harus mampu mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menghambat jalannya diskusi. Kemudian ada penerapan strategi pembelajaran individual, yang pada intinya adalah strategi pembelajaran ini dilakukan secara mandiri. Pertama, penerapan strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa pada strategi pembelajaran tatap muka. Guru dan siswa bertemu secara langsung saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan pada pelaksanaannya, seringkali guru menggunakan media pembelajaran sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kedua, penerapan strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa pada strategi pembelajaran melalui media. Pada strategi pembelajaran melalui media, guru dan siswa tidak bertemu tatap muka atau secara langsung karena keberadaan guru digantikan atau diwakilkan oleh media digital. Misalnya, dengan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang telah dibuat oleh guru, atau guru meminta siswa untuk mengakses link video YouTube, kemudian siswa belajar secara mandiri menggunakan video tersebut. Setelah menyimak pemaparan tadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Strategi pembelajaran adalah rencana aksi atau rangkaian kegiatan, termasuk metode penggunaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan pembelajaran diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu jenis strategi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan. Yang kedua ada strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Yang keempat ada strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Lalu ada faktor-faktor dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama ada faktor tujuan,
lalu faktor materi, faktor siswa, faktor waktu, dan faktor guru. Lalu selanjutnya ada penerapan dari masing-masing strategi pembelajaran, baik itu strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolah pesan, strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan, strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru, strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa, atau strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, untuk pertanyaan boleh diajukan melalui spot di kolom diskusi. Selamat bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.